Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Teman-teman, hari ini timnas Indonesia OTW ya atau berangkat ke Singapura. Ya, mental sudah dibenahi dan bertekad untuk menang melawan Singapura. Tapi saya mau memberikan satu gambaran ya tentang timnas Indonesia, teman-teman. Kemarin kenapa Indonesia kalah? Penguasaan bola menang, tapi kalah. Yang pertama, kalah kualitas. Kalah kualitas pemain belakang. Pemain belakangnya Indonesia lemah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalah. Kalah apa? Kalah lari. Ya, kalah lari, teman-teman. Jadi bola di Vietnam itu lengketnya bukan main. Nah, karena kalah lari itulah Vietnam menerapkan strategi counter attack. Indonesia kalah lari. Vietnam sudah bersiapkan pemain-pemain cepatnya. Makanya membiarkan Indonesia menyerang. Ya, membiarkan Indonesia menyerang, nah lengah lah bagian belakang Indonesia. Itu sudah disimulasikan oleh pelatih Vietnam. Lihat aja polanya, jelas sekali. Polanya jelas sekali. Counter attack-nya Indonesia kalah. Kenapa? Karena pertahanannya lengah. Coba kalau pertahanannya nggak lengah, ya nggak akan seperti itu. Nggak akan seperti itu. Indonesia menguasai bola. Bayangin aja 3 gol semua dari counter attack. Indonesia menguasai bola boleh, tapi nggak bisa penetrasi. Karena dijaga ketat semuanya oleh pemain Vietnam. Terus si Donitri dijaga, yang biasanya dapat bola-bola panjang dijaga. Ya kan, Eliano dijaga ketat, Tom Haya apalagi. Ya, Baker juga dijaga, 3 pemain yang menjaga Baker. Bayangin aja ya, ketat sekali. Nah, dari situ Indonesia kurang kreatif untuk berani mati-matian menerobos pertahanan Vietnam. Kenapa nggak bisa? Ya karena nggak ada kualitas di situ. Saya ambil contoh ya teman-teman, Messi. Pertahanannya kuat lawan, tapi Messi bisa menjebol saat itu lawan mana ya? Bisa menjebol dengan skillnya. Butuh pemain skill yang bisa menjebol pertahanan itu. Dan Indonesia kemarin nggak berani. Karena kalau bola kena Vietnam, Indonesia langsung kocar kacir, kalah lari di situ. Bayangin aja, kita udah asik mempermainkan bola ya, menguasai bola. Tapi begitu bola lepas kena Vietnam, Indonesia kocar kacir. Kenapa kita nggak belajar dari strategi Jepang? Ya, strategi Jepang tuh, ya larinya tuh. Selain dia ngerebut bola nggak cuma 1 orang, 2 orang, tapi larinya dipersiapkan. Dan Indonesia diturunkan pemain yang udah senior, larinya kalah sama junior. Kalah teman-teman, kita sudah bisa sebenarnya membaca dari permainan saat lawan Timor Leste ya. Kita kalah kan, begitu Timor Leste adu lari sama Indonesia, Indonesia kalah adu larinya. Apalagi dengan Jepang, Timor Leste yang nggak selengket Vietnam apa ya, nggak selengket Vietnam, itu pun bisa membuat Indonesia bahaya. Apalagi dengan Vietnam yang tendangannya itu akurasinya tinggi. Itu yang menyebabkan Indonesia kalah. Nah, lawan Singapura, hati-hati, Singapura sekarang sedang on fire. Saya cuma ingatkan aja ya, saya tuh nganalisa teman-teman bola itu tingkat kemelesetannya tipis ya. Selalu akurat saya nganalisa bola dari tahun 2000-an sekian lah ya, zamannya Evan Dimas dulu. Saya sering sekali nggak pernah putus saya ngelihat Piala FIFA AFF ini ya, Piala AFF ini nggak pernah putus saya. Nah, karena yang ditemukan oleh John Hedman pemain-pemain yang larinya nggak kenceng. Pemainnya nggak kenceng yang ditemukan oleh John Hedman. Dulu Indonesia kenapa bisa menang di Asia Tenggara? Zamannya Bagus Kava ya Bagas Kava ya, Bagus Kavi ya. Itu lihat aja mainnya, ngototnya bukan main. Nah kalau di Asia Tenggara main nggak ngotot ya kalah dengan Vietnam. Kalah teman-teman. Vietnam larinya ngotot, mainnya ngotot, passingnya juga bagus.
dilatih oleh pelatih Korea yang mengutamakan fisik. Nah itu inget tuh, ya inget nih. Sekarang tinggal satu kesempatan lagi melawan Singapura, ya melawan Singapura. Ini harus benar-benar diperhatikan. Indonesia kalau nggak hati-hati, Singapura sekarang sedang on fire, ya Vietnam aja nggak bisa jebol gawang Singapura. Sementara Indonesia di kandang sendiri dijebol 3-0. Dari sini kan kita bisa ngukur kelemahan Indonesia di mana sudah dibaca oleh pelatih Singapura. Kalau nggak diantisipasi, ya akan terjadi nasib yang sama dengan saat lawan Vietnam. Harus diantisipasi ini permainan pemain cepat Singapura. Singapura pemain muda kebanyakan. Singapura pemain muda, iya kan, larinya cepat-cepat. Lihat aja permainan saat ketemu Vietnam. Vietnam di man to man ya sama Singapura, nggak berkutik Vietnam, nggak bisa leluasa, dan Singapura bisa mengimbangi permainan Vietnam. Ya individunya bisa mengimbangi karena setiap individu dijaga oleh pemain Singapura. Ketat sekali, dipepet terus, nggak dikasih ruang ke Indonesia. Indonesia nggak ada yang mepet pemain Vietnam, nggak ada. Nggak ada, lihat aja Singapura, diulangin aja ada videonya. Dipepet terus sama Singapura Vietnam saat itu, nggak berkutik, dan berhasil imbang 0-0 sampai akhir laga. Bayangin aja, gimana hebatnya Singapura. Singapura juga mengalahkan Timur Leste, ya kan? Tuh kan? Jadi apa ya? Ya inilah hati-hati. Kita nggak boleh semangat, tapi kita nggak memperbaiki diri. Nggak boleh semangat tapi memperbaiki diri. Kelemahan kita ada di mana sih? Sedetail mungkin. Jangan sampai nanti kita nyerang asik mempermainkan bola, di counter attack kita kalah lari, gelagapan, akhirnya kiper jadi korban, nggak bisa ngapain kiper, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya. Jadi harus ini ya teman-teman, harus dipelajari benar ini. Kalau enggak, bahaya. Apa enggak membaca Singapura sedang on fire hari ini? Singapura sedang on fire teman-teman hari ini, makanya bisa mengimbangi Vietnam. Ya semoga ya kita doakan Indonesia menang melawan Singapura. Ya harus dirubah per individunya, bukan hanya tim, per individunya harus tahu bahwa saya hari ini sedang menghadapi tim yang sedang on fire di Singapura. Itu aja, terima kasih teman-teman ya. Kita tunggu saja nanti permainan, semoga Indonesia bisa menang. Tetap dukung timnas Indonesia terus. Sampai jumpa.